Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Sejarah. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tentang dua lembaga keren dalam sejarah Islam, yaitu yang pertama ada Baitul Hikmah dan yang kedua ada Madrasah Nizamiyah. Nah, kita kali ini bukan cuma bahas tentang namanya saja, tetapi juga cerita perjalanan sejarahnya. Bersama saya Wafda Zainatus Salsabila sebagai moderator dan juga hadir di samping saya narasumber kita Junis Alfiatul Barokah. Mari bersama-sama kita sapa narasumber kita. Halo Mbak Junis. Halo, senang banget bisa ngobrol di sini. Oke, nah kali ini kita mulai dari mana dulu ya kira-kira? Ini mungkin kita mulai dari yang lebih dulu muncul, yaitu Baitul Hikmah. Nah, kira-kira Baitul Hikmah itu apa sih Mbak Junis? Jadi Baitul Hikmah ini muncul sekitar pada abad ke-9 Masehi, bertempat di Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah. Awalnya sih cuma perpustakaan istana, tapi lama-kelamaan berkembang jadi pusat ilmu pengetahuan. Jadi Baitul Hikmah ini berkembang pesat, terutama pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Oke, jadi berkembang pesatnya Baitul Hikmah itu pada masa Al-Ma'munnya ya. Oke, nah kira-kira apa saja sih kegiatannya orang-orang di sana di Baitul Hikmah itu, Mbak Junis? Banyak banget, mereka itu di sana menerjemahkan buku dari bahasa Yunani, Persia, dari India ke bahasa Arab. Setelah diterjemahkan, ilmu tersebut tidak hanya disimpan, tetapi juga dikaji dan dikembangkan terus-menerus sampai saat ini. Wah, berarti seperti pusat riset zaman sekarang ya? Iya, mirip seperti itu. Dari sinilah muncul para ilmuwan-ilmuwan hebat dan masa keemasan Islam mulai tampak terlihat. Oh, jadi masa Islam nampak terlihat itu pada masa Baitul Hikmah ya? Iya. Oke, nah kira-kira sekarang mungkin kita lanjut aja ya ke pusat ilmu selanjutnya, yaitu Madrasah Nizamiyah. Nah, kira-kira apa sih latar belakang dari Madrasah Nizamiyah itu sendiri? Jadi Madrasah Nizamiyah ini berdiri pada sekitar abad ke-11 Masehi yang didirikan oleh Nizam al-Mulk, seorang pejabat penting pada masa dinasti Saljuk. Tujuannya pendidikan ini dibangun agar pendidikan agama lebih teratur dan tertata dengan baik. Oke, maksud dari lebih teratur itu bagaimana ya? Mungkin bisa sedikit dijelaskan, Mbak Junis? Bisa. Ya, jadi di sini itu teratur itu tertata dengan rapi. Ada guru tetapnya, kurikulumnya juga jelas dan dibiayai oleh negara. Dan ini tuh fokus pada ilmu agama, khususnya ajaran Islam Sunni. Jadi nggak cuma sekedar belajar, tapi juga kita dibentuk dalam sikapnya dan akhlaknya juga. Oke, berarti konsep sekolahnya itu formal ya, mulai kelihatan formal gitu ya? Iya. Ya betul, jadi Madrasah Nizamiyah ini bisa dibilang awal mula dari sistem pendidikan Islam yang rapi dan teratur. Jadi kalau dilihat-lihat dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Mbak Junis tadi, itu urutan waktunya apa atau perbedaannya dari Baitul Hikmah dan juga Madrasah Nizamiyah itu apa sih kira-kira? Ya, mereka itu berbeda. Jadi Baitul Hikmah ini muncul lebih awal pada saat umat Islam itu masih bersemangat-semangatnya untuk mengembangkan ilmu dari berbagai bidang. Sementara Madrasah Nizamiyah ini muncul belakangan setelah Baitul Hikmah, ketika pendidikan agama perlu ditata lebih teratur dan lebih serius lagi.
Jadi dua-duanya itu muncul karena kebutuhan zaman ya. Iya, benar sekali, tepat sekali. Yang satu itu fokus mengembangkan ilmu, yang satu fokus ke pendidikan dan pembinaan umat, pembinaan akhlak, seperti moralnya juga. Agar lebih teratur dan tepat, jadi seperti itu. Oke, jadi dari obrolan santai ini kita bisa lihat teman-teman bahwa Baitul Hikmah dan juga Madrasah Nizamiyah itu mempunyai peran masing-masing di dalam sejarah Islam. Benar, keduanya itu juga sama-sama penting dan saling melengkapi dalam masa membangun peradaban Islam pada saat itu. Oke, terima kasih narasumber kita, Mbak Junis. Nah, karena sudah ngobrol bareng, berbagi pengalamannya bersama kita pada pagi hari ini. Semoga kita dapat bertemu di episode selanjutnya. Iya, Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.